Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafi'i, CGP Angkatan 7 dari UPT SMP Negeri 1 Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pengajaran itu berbeda dengan pendidikan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, esensi pengajaran dan pendidikan itu memiliki alur yang sama, di mana pengajaran itu merupakan bagian dari proses pendidikan. Pendidikan dan pengajaran dua hal yang memiliki arti bahwa segala usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dan pengajaran dimaksudkan secara bersama-sama adalah untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Dalam hal ini, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir maupun batin itu dapat berdiri sendiri, namun di atas kekuatan sendiri. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan dari proses pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, saya menganggap bahwa murid itu bagaikan kertas kosong yang memang harus kita tulis sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, saya belumlah yakin sepenuhnya bahwa murid itu dapat belajar secara mandiri. Yang ketiga, proses pembelajaran yang saya lakukan itu lebih dominan saya, atau dengan kata lain dengan menggunakan sistem teacher center. Proses pembelajaran disampaikan dengan berbasis konten atau materi. Aspek pembelajaran yang diutamakan lebih kepada pengetahuan dan cenderung mengabaikan aspek sikap serta keterampilan. Dan kesuksesan proses pembelajaran yang dilakukan itu acuannya adalah nilai, di mana nilai di atas KKM baru dikatakan sukses di dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, tentunya ada perubahan pemikiran dan perilaku yang saya alami. Pertama, saya menganggap bahwa anak bukan lagi kertas yang kosong, karena memang setiap anak itu unik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas guru adalah proses menuntun anak, ya, sehingga dengan tuntunan ini murid dapat belajar secara mandiri. Proses pembelajaran juga harus dilakukan berpusat pada murid, tidak lagi kepada guru. Dan pembelajaran itu diharapkan sudah berbasis kompetensi dengan integrasi dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keberhasilan belajar tidak lagi dinyatakan di dalam
angka-angka yang diperoleh oleh siswa atau murid, melainkan juga dalam hal keterlibatan murid, aktivitas murid dalam pembelajaran, minat dan motivasi belajar yang meningkat, terjadi perubahan perilaku, dan peningkatan kecakapan serta keterampilan murid. Hal-hal yang perlu segera saya terapkan diantaranya adalah perubahan mindset yang ada dalam diri saya sendiri. Ketika kita ingin berubah, satu hal yang perlu kita ubah adalah perubahan mindset atau pola pikir. Selanjutnya, barangkali kita akan mempelajari bagaimana karakteristik murid yang sudah dimiliki, lalu memetakan kekuatan sosial-kultural yang dimiliki murid, karena saya yakin murid berasal dari tatanan budaya keluarga yang berbeda. Membuat perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid, melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan penggunaan media dan asesmen yang bervariatif. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam proses pendidikan bahwa model pendidikan yang tepat untuk Indonesia adalah dengan menggunakan sistem Among, di mana dari sistem ini ada 3 hal yang harus guru pedomani. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, di mana guru harus memberikan teladan dan contoh kepada murid-muridnya sebagai rule of model. Yang kedua adalah Ingmadyo Mangunkarso, di tengah harus memberikan semangat dan motivasi. Dan yang ketiganya adalah Tuturi Handayani, bahwa guru mesti dan harus memberikan dorongan kepada murid-muridnya. Ketika 3 ini dilaksanakan, maka proses menuntun peserta didik dengan segala kodratnya, kodrat alam maupun kodrat zaman, di mana kodrat alam meliputi karakteristik murid, kemudian kekuatan sosiokultural yang ada pada murid, dan kodrat zaman di mana guru harus mempersiapkan murid-murid dengan kompetensi abad 21 yang meliputi kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan kreativitas, serta zaman digital. Di dalam proses pembelajaran mesti mengintegrasikan teknologi di dalam proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang berpihak pada murid, yang pada akhirnya tujuan dari proses pendidikan dalam menciptakan manusia yang berbeda dan merdeka dan berbudi pekerti luhur ini dapat diwujudkan dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur, selalu tersenyum dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.